Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfia Latifatul Munawaroh dengan NIM 244162552012 dari kelas IF 24A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan struktur data yang biasa kita gunakan dalam suatu pemrograman. Di antaranya yaitu ada array atau kumpulan suatu data yang disimpan dalam satu variabel dan diakses dengan indeks. Yang kedua ada hash map atau tempat penyimpanan data dengan kunci untuk akses cepat. Yang ketiga ada stack atau tumpukan data yang terakhir masuk akan keluar lebih dulu. Nah, yang terakhir ada queue atau antrian data yang pertama masuk akan keluar lebih dulu. Nah, di slide kali ini saya akan menjelaskan tentang array. Pengertian array yaitu struktur data linear yang menyimpan kumpulan elemen dalam satu variabel dengan indeks tertentu. Elemen-elemen dalam array biasanya memiliki tipe data yang sama dan dapat diakses melalui indeksnya. Nah, tipe data array yang pertama ada integer, terus kemudian float, kemudian string, boolean, check, dan objek lainnya. Nah, fungsi array di sini ada pertama append, remove, pop, index, len, dan terakhir. Nah, karakteristik list di Python ini yang pertama bisa menyimpan berbagai jenis data. Artinya dalam suatu list kita bisa simpan angka, string, bahkan objek sekaligus, jadi sangat fleksibel. Yang kedua ada indeks dimulai dari 0. Sama kayak bahasa pemrograman lainnya, elemen pertama di list Python itu ada di indeks ke 0, bukan dari 1. Yang ketiga, mendukung manipulasi data. List ini bisa kita tambah elemennya, kita hapus, bahkan kita ubah isinya. Misalnya kita pakai append buat tambah, remove buat menghapus, dan tinggal akses pakai indeks buat ubah nilai. Yang terakhir ini sangat fleksibel dan sering digunakan karena mudah banget dipakai dan fungsinya lengkap. Nah, array ini jadi salah satu struktur data yang paling sering kita temui waktu ngoding di Python. Nah, di Python sendiri kita nggak nyebutnya array, tapi lebih sering dipanggil list. List ini tuh fungsinya buat nyimpan banyak data sekaligus dalam satu variabel aja. Bisa kita lihat contohnya di sini. Kita ini kan bikin 3 variabel yang berbeda. Yang pertama mahasiswa 1, yang kedua mahasiswa 2, nah yang ketiga mahasiswa 3. Isinya nama-nama mahasiswa dan pas kita print ini hasilnya adalah mahasiswa 1, mahasiswa 2, dan mahasiswa 3. Pas kita print di sini yang pertama muncul adalah mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3. Nah, nanti akan keluar output yang berurutan seperti Alice, Bob, dan Charlie. Tapi cara ini nggak efektif kalau datanya banyak karena kita harus bikin banyak data variabel. Makanya di contoh yang kedua ini kita lebih praktis. Kalau kita pakai list yang kayak contoh kedua ini. Kita cukup bikin satu variabel aja, mahasiswa, terus masukin semua data ke dalam list pakai tanda kurung. Pas kita print hasilnya langsung keluar semua dalam satu list, yaitu Alice, Bob, dan Charlie. Lebih rapi dan gampang diatur apalagi kalau mau ditambahin, dihapus, atau diakses satu persatu. Nah, yang kedua ini ada hashmap. Pengertian hashmap yaitu struktur data yang menyimpan pasangan key dan value dan memungkinkan pencarian data secara cepat menggunakan fungsi hash. Secara sederhana, hashmap mirip seperti array, hanya saja konsep indeks atau key yang terdapat di array diubah ke bentuk yang lebih mudah, seperti teks, angka, dan sebagainya. Fungsi hash ini mengubah key menjadi indeks untuk menyimpan dan mengambil data dengan efisien. Sebenarnya hash map itu mirip sih dengan array, tapi kalau array pakai indeks berupa angka misalnya 0, 1, 2. Nah, hash map mah pakai key yang bisa berubah teks, angka, dan tipe data lainnya. Nah, fungsi hash ini ditugaskan mengubah
key itu menjadi indeks di dalam memori biar proses nyimpen dan ngambil data menjadi cepat. Nah, karakter hashmap di sini ada yang pertama key value pair. Artinya setiap data disimpan dalam pasangan kunci dan nilai. Yang kedua, indexing tidak pakai 0, 1, dan 2. Kita pakai string atau data lain sebagai key, misalnya produk buku. Yang kedua, indexing tidak pakai 0, 1, dan 2. Kita bisa pakai string atau data lain sebagai key, misalnya produk. Nah, di dalam itu ada nama barang kita. Yang terakhir, collision handling, atau kalau dua key menghasilkan indeks yang sama itu disebut collision. Nah, hashmap punya cara untuk menangani ini biar datanya tetap aman dan enggak tumpang tindih. Nah, bisa kita lihat contohnya di sini, penggunaan hashmap dalam Python. Yang pertama ini kita bikin periode produk precise. Nah, isinya kan masih kosong. Di dalam ini isinya ada list produk di beberapa dictionary. Masing-masing dictionary itu menyimpan dua hal, nama produk, dan harganya. Misalnya yang pertama ada produk laptop dengan harga 15 juta. Yang kedua itu ada mouse dengan harga 200.000. Dan yang terakhir ini ada produk keyboard dengan harga 500.000. Lalu kita bikin fungsi get price yang tujuannya untuk nyari harga berdasarkan nama produk. Fungsi ini kita pakai perulangan for buat ngecek semua item yang ada di list produk precise ini. Nah, setiap item kita cek kalau nama produknya cocok sama yang kita cari. Misalnya produk name, maka fungsinya ini bakal return atau ngasih balik harga produknya. Tapi kalau nggak ada yang cocok, maka kita return tulisan produknya tidak bisa ditemukan. Ini kita juga panggil nama fungsi getPrice dan masukin mouse sebagai input. Karena mouse ada di dalam list fungsi, bakal ketemu dengan hasilnya adalah 200.000. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang stack. Pengertian stack ini atau struktur data stack secara sederhana juga merupakan bagian dari array, hanya saja merupakan menerapkan konsep LIFO, last in, first out, yakni elemen terakhir yang masuk akan menjadi yang pertama keluar. Biasanya pada beberapa bahasa pemrograman memiliki fitur build untuk operasi stack seperti pop dan push. Nah, penerapan stack pada dunia nyata ini misal tumpukan barang di suatu wadah, tumpukan piring, Undoredo pada aplikasi, atau tumpukan lainnya. Jadi bisa dibilang stack itu penting banget dalam proses logika dan alur kerja aplikasi karena sangat berguna buat menyimpan urutan tindakan atau data yang perlu diakses mundur. Nah, bisa kita lihat contoh stack dalam Python ini. Yang pertama kita bikin dulu stack kosong. Stack ini aku buat dalam bentuk list kosong pakai stack. Jadi awal ini belum ada apa-apa di dalamnya. Nah, selanjutnya kita masukin data ke dalam stack. Caranya pakai append. Ini namanya operasi push, yaitu menambahkan data ke atas stack. Jadi aku masukin A, lalu B, dan selanjutnya C. Berarti urutan sekarang di stack ini jadi A, B, dan C. Selanjutnya kita pakai pop. Ini artinya kita ambil atau hapus data paling atas dari elemen.
Selanjutnya kita memakai pop, ini artinya kita ambil atau hapus data paling atas dari stack. Karena C yang paling atas, maka C yang pertama diambil. Nah, ini buat lihat kondisi stack setelah C dihapus. Hanya tinggal dalamnya A dan B. Terakhir, kita cek apakah stack kosong. Yang terakhir ini kita mengecek apakah stack itu kosong. Kalau masih ada isinya berarti stack tidak kosong. Karena tadi masih ada A dan B, maka outputnya adalah stack tidak kosong. Nah, yang terakhir di sini akan kita bahas adalah queue. Pengertian queue di sini adalah struktur data yang mengikuti prinsip FIFO, first in, first out, yang berarti elemen yang pertama masuk akan menjadi elemen pertama yang keluar. Biasanya pada beberapa bahasa pemrograman memiliki fitur built-in untuk operasi stack seperti pop dan push. Contoh yang paling gampang dari queue bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari. Contohnya, antrian pembelian tiket, antrian pembelian makanan. Yang pertama datang akan dilayani lebih dulu. Nah, konsep ini persis banget dengan cara kerjanya queue di pemrograman. Karakteristik queue, nah secara konsep, itu mirip kayak array, tapi perbedaannya utamanya adalah urutan masuk dan keluar datanya. Queue menggunakan prinsip FIFO, first in, first out, artinya data yang masuk duluan akan keluar duluan. Jadi urutannya adil seperti orang antri. Beberapa bahasa pemrograman sudah punya fitur bawaan untuk queue, misal. Nah, push ini untuk menambahkan data ke belakang. Kalau shift untuk mengambil data dari depan. Nah, bisa kita lihat contohnya di sini. Dan queue itu kebalikan dari stack, yaitu FIFO, first in, first out. Artinya data yang akan pertama masuk itu data yang keluar duluan. Kita lihat contoh kode di sini. Pertama kita bikin queue kosong, jadi belum ada antrian sama sekali. Nah, ini namanya NQ, yaitu proses nambahin data ke belakang antrian. Aku masukin misal A, terus B, dan terakhir C. Urutannya jadi A yang paling masuk paling depan, kemudian B, dan yang terakhir baru variabel C. Kemudian kita print Q sekarang. Nah, sekarang kita lakuin DQ, yaitu ngeluarin data dari yang paling depan. Karena A-nya yang masuk duluan, berarti dia yang keluar duluan. Makanya kita pakai pop, biar yang diambil itu indeks paling depan. Nah, di sini si A itu yang diambil oleh DQ, setelah itu isinya tinggal variabel B dan C. Nah, yang terakhir di sini kita mengecek apakah antrian Q kosong. Nah, kalau kosong kita tampilkan Q kosong. Kalau masih ada isinya berarti kita print Q tidak kosong. Nah, jadi Q itu ibarat antrian pada umumnya, yang masuk duluan, dia yang bakal keluar duluan. Saat berguna kalau kita bikin sistem seperti antrian customer, order makanan, atau stok dokumen, atau yang lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam pemahaman. Terima kasih dan semangat menjalankan UTS.